Bagaimana jika berita yang kita baca setiap hari bukanlah fakta yang murni, tetapi informasi yang telah disaring, dimanipulasi, dan dikendalikan oleh pihak tertentu? Bagaimana jika media yang seharusnya netral justru menjadi alat propaganda? Inilah yang terjadi dalam Operasi Mockingbird, sebuah skandal besar yang mengguncang dunia jurnalistik. Pada awal Perang Dingin, pemerintah Amerika Serikat sangat khawatir dengan pengaruh propaganda Uni Soviet. CIA yang didirikan pada tahun 1947 kemudian meluncurkan Operasi Mockingbird. Program ini bertujuan untuk merekrut dan mempengaruhi jurnalis dari berbagai media besar di Amerika Serikat dan luar negeri. Frank Wisner, seorang pejabat senior CIA, merancang operasi ini sebagai bagian dari propaganda perang melawan Uni Soviet. Bersama Allen Dulles, direktur CIA saat itu, mereka merekrut jurnalis dari berbagai media besar di Amerika untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan kepentingan Amerika. Sejumlah jurnalis dari media ternama seperti The New York Times, The Washington Post, dan Time Magazine diduga bekerja sama dengan CIA. Tujuan mereka menyebarkan informasi yang menguntungkan Amerika dan menyensor beberapa berita yang berpotensi merugikan. CIA menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan media. CIA merekrut jurnalis untuk menyebarkan informasi yang telah mereka susun. Proses perekrutan ini dimulai dengan membangun hubungan dengan wartawan dari berbagai media besar. Beberapa direkrut secara langsung dengan janji keuntungan finansial atau perlindungan, sementara yang lain mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang digunakan sebagai alat propaganda. CIA juga memanfaatkan editor dan eksekutif media untuk memastikan bahwa narasi yang mereka inginkan mendominasi pemberitaan. Para jurnalis yang bekerja sama dengan CIA diberikan akses ke informasi eksklusif atau bahkan disuplai dengan laporan yang telah disusun oleh agen mereka. Sehingga berita yang muncul di media seolah berasal dari sumber independen, padahal telah dikendalikan oleh badan intelijen tersebut. Beberapa media menerima dana dari CIA untuk mendukung agenda mereka. Pendanaan ini dilakukan secara tersembunyi melalui berbagai jalur, termasuk yayasan, organisasi nirlaba, dan proyek penelitian yang tampaknya tidak berhubungan dengan CIA. Dengan cara ini, CIA dapat mengontrol isi pemberitaan tanpa terlihat mencampuri langsung dalam kebijakan editorial mereka. Banyak dari dana ini digunakan untuk membiayai artikel, dokumenter, dan laporan investigasi yang diarahkan agar sejalan dengan kepentingan politik dan strategis Amerika Serikat. Bahkan, beberapa media yang menerima pendanaan mungkin tidak menyadari bahwa uang yang mereka terima berasal dari CIA. Selain itu, CIA juga menggunakan dana ini untuk mempengaruhi wartawan dengan memberikan insentif finansial bagi mereka yang bersedia menulis berita sesuai dengan agenda intelijen Amerika. Hal ini menjadikan banyak media besar secara tidak langsung menjadi alat propaganda yang efektif bagi CIA dalam membentuk opini publik baik di dalam maupun di luar negeri. CIA juga menekan pemilik media untuk memastikan berita yang keluar sesuai dengan kepentingan pemerintah. Dengan metode ini, CIA berhasil mengontrol opini publik dan membentuk persepsi masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk politik, perang, dan kebijakan luar negeri. Meskipun operasi Mockingbird bersifat rahasia, beberapa bukti akhirnya terungkap. Salah satu bocoran terbesar datang dari laporan Church Committee pada tahun 1975. Laporan ini mengungkap bagaimana CIA secara aktif terlibat dalam manipulasi media dengan merekrut ratusan jurnalis dan editor dari media ternama untuk menyebarkan propaganda sesuai dengan kepentingan mereka. Selain itu, dokumen yang kemudian terungkap menunjukkan bahwa CIA tidak hanya memanfaatkan media cetak, tetapi juga televisi, radio, untuk memastikan bahwa opini publik tetap selaras dengan kebijakan pemerintah Amerika. Bahkan,
Ada klaim bahwa beberapa program berita dan artikel yang diterbitkan selama dekade 1950-an hingga 1970-an sebenarnya dibuat atau disunting oleh CIA. Kesaksian dari mantan agen CIA dan jurnalis independen memperkuat dugaan bahwa operasi ini lebih luas dari yang diperkirakan sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa strategi serupa mungkin masih berlangsung hingga hari ini dengan metode yang lebih canggih dan sulit dideteksi, seperti penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan narasi tertentu secara halus. Selain itu, mantan agen CIA seperti Philip Agee dan Victor Marchetti, serta jurnalis independen juga membocorkan fakta bahwa operasi ini lebih luas dari yang diperkirakan. Philip Agee, yang pernah menjadi agen CIA, menulis buku yang mengungkap tentang operasi rahasia Badan Intelijen ini, termasuk kontrol mereka terhadap media. Sementara itu, Victor Marchetti, mantan analis senior CIA, juga mengungkapkan bagaimana agensi tersebut menyebarkan jurnalis untuk menyebarkan propaganda. Bahkan, setelah operasi Mockingbird secara resmi dihentikan, banyak orang yang percaya bahwa pengaruh CIA terhadap media masih berlanjut hingga hari ini dengan metode yang lebih modern dan sulit dideteksi. Operasi ini menimbulkan pertanyaan besar, bisakah kita benar-benar mempercayai media? Sejak terungkapnya skandal ini, banyak orang mulai meragukan objektivitas berita yang mereka konsumsi setiap hari. Bahkan, di era digital seperti sekarang ini, masih banyak spekulasi bahwa operasi serupa masih berlangsung dalam bentuk yang lebih canggih. Dengan berkembangnya media sosial dan algoritma berita, manipulasi informasi mungkin terjadi dengan cara yang lebih halus. Operasi Mockingbird ini adalah bukti nyata bahwa media bisa menjadi alat propaganda yang kuat. Sebagai masyarakat, kita harus lebih kritis dalam menyaring informasi. Apakah Anda percaya bahwa operasi seperti ini masih ada hingga sekarang?